Nah, sekarang kita ngomongin yang namanya kesopanan nih. Kita ngomongin kesopanan pakai ekspresi apa aja. Biasanya, yang paling sering adalah tiga ini nih. Excuse me, ya nggak? Excuse me, sir. Ya, dan seterusnya. Berikutnya kita punya pardon. Dan yang terakhir kita punya kata please. Oke. Nah, sebenarnya untuk nunjukin politeness ini nggak cuma tiga ekspresi ini ya. Kayak gue udah sering bilang nih, kalau yang namanya kita mempelajari sebuah expression, ada banyak banget cara untuk ngungkapin itu. Oke, iya nggak? Misalnya, lo mau ngungkapin bahwa apa? Lo suka sama seorang cewek misalnya. Oke, lo mau ngungkapin itu. Apakah lo selalu ngomong I like you atau I love you kepada perempuan itu? Enggak juga kan? Oke, meskipun itu adalah ekspresi umum yang sering kita omongin, tapi sebenarnya apa? Ada banyak banget gitu ya cara untuk mengungkapkan bahwa kita suka sama dia. Misalnya apa? Kamu cantik ya. Kamu tuh kalau berpikir logis banget gitu. Kamu tuh pinter ya gitu. Aku kok suka ya kalau kamu duduk di sampingku. Kayak misalnya kayak gitu. Iya nggak? Ternyata cara expression itu banyak banget gitu, nggak cuma ini doang. Oke, kayak contohnya apa? Kalau misalnya gue abis kenalan sama lo, terus gue ngomong nice to meet you. Oke, itu kan sebenarnya basa-basi tuh ya. Nah, itu aja udah menunjukkan kesopanan gitu ya, tanpa gue harus ngomong excuse me, pardon, dan please. Jadi sebenarnya ada banyak cara untuk mengungkapkan bahwa lo sopan. Cuma yang kita bahas kali ini tiga gitu, excuse me, pardon, dan please. Nah, sekarang kita lihat, kapan sih kita pakai excuse me? Kayak yang pertama diajarin biasanya, excuse me itu dalam bahasa Indonesia artinya permisi. Oke? Ya nggak? Permisi, maksudnya permisi apa sih? Ketika kita mau meminta perhatian orang lain. Ya nggak? Ada orang lagi lewat di jalan, oh excuse me sir, can you help me? Papa, gitu. Kayak minta attention orang lain gitu ya. Ada orang lagi ngapain gitu, excuse me, can we talk for a moment gitu. Permisi kita boleh ngomong sebentar nggak? Nah, kayak gitu itu untuk attract attention. Ya permisi gitu kan. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia dan kebetulan dalam bahasa Inggris sama juga gitu ya. Permisi itu juga bisa kita pakai ketika kita mau apa? Oke, meninggalkan suatu tempat. Ya nggak? Permisi ya Pak, saya pulang dulu. Ah, permisi Bu, yo dadah gitu. Ya nggak? Sama aja dalam bahasa Inggris kita juga bisa pakai excuse me. Oke. Berikutnya lagi, lo pernah nggak sih kalau misalnya lagi jalan gitu, ya nggak? Ada orang lesehan banyak terus lo harus lewat gitu berdiri kan nggak enak kan lo rasanya gitu, akhirnya lo bilang permisi sorry ya gitu. Nah permisi di situ artinya apa? Itu artinya adalah permintaan maaf. Oke, tapi permisinya itu bukan permisi kayak lo abis mukul orang gitu permisi gitu, enggak gitu ya. Maafnya ini maaf atas small mistake gitu, kesalahan-kesalahan nggak penting. Ya ujung-ujungnya kesopanan juga gitu ya. Sebenarnya apa? Lo kayak ada orang banyak lesehan terus lo lewat berdiri gitu. Sebenarnya ya lo lewat aja nggak apa-apa gitu ya. Cuma untuk sopan santun lo bilang permisi gitu ya. Maksudnya adalah minta maaf nih sedikit karena lo lewat ganggu sebentar gitu. Ya nggak? Terus apa? Orang lagi ngobrol, lo mau lewat di tengah. Sama permisi gitu kan. Nah, kurang lebih permisinya kayak gitu. Contohnya apa lagi? Lo mau naik kereta, rame banget orang-orangnya gitu ya. Ya semua yang lewat pasti bakal desek-desekan gitu. Pas lo lewat akhirnya lo kayak mau sopan gitu ya, permisi, permisi gitu. Kayak itu nunjukin bahwa lo sedikit minta maaf gitu ya. Oke. Yang berikutnya adalah untuk nah, repeat something. Ini maksudnya apa sih? Untuk mengulang ya nggak? Repeat itu ngulang. Maksudnya apa sih? Nah, misalkan ada A sama B ya, si A ngomong, lo tahu nggak kalau misalnya gue nilainya 100. Terus habis itu si B ngebales, excuse me, lo tahu nggak? A-nya ngulang lagi tuh, lo tahu nggak kalau gue nilainya 100. Nah, berarti kalau misalnya lo lagi ngobrol sama orang nih, kayak lo lagi ngobrol sama orang, terus lo nggak tahu dia ngomong apa gitu, lo kadang-kadang bisa pakai excuse me untuk minta orangnya ngulang, gitu. Oke? Lo tahu nggak? Dia abis dipukulin gitu. Excuse me gitu.
Maksudnya gimana? Dia habis dipukulin, men. Tadi gue bilang dia habis dipukulin. Nah, kayak gitu tuh ya. Lo bisa minta orang untuk nge-repeat atau ngulang sesuatu yang barusan dia katakan dengan kata excuse me. Nah, berikutnya kita punya kata pardon yang kita punya persamaan kata juga gitu ya. I beg your pardon. Nah, ini artinya sama aja. Atau lo bisa ngomong juga pardon me gitu ya. Me-nya boleh kita pakai atau enggak. Nah, artinya itu lebih sedikit dari excuse me, tapi kurang lebih sama aja, yaitu apa? Untuk mengulangi sesuatu gitu. Nah, jadi kalau misalnya lo lagi ngomong sama temen lo gitu ya, kayak tadi, gue habis menang lomba tinju, terus lo nggak denger. Nah, baru deh lo ngomong, pardon me, I didn't hear you gitu. Oke, sorry tapi gue nggak denger lo. Oke, I beg your pardon, can you repeat that? Gitu, sorry ya, bisa ngulang nggak gitu. Oke, kadang-kadang lo ngomong pardon gitu doang, mereka juga udah tahu lo nggak denger gitu ya. Oke, untuk ngulang sesuatu informasi yang lo nggak denger. Oke, berikutnya lagi, nah ini gunanya sama kayak excuse me yang ini, yaitu apa? Untuk minta maaf akan, ya bisa kita bilang small mistake gitu ya. Oke, misalnya apa? Lo lagi di bioskop, ada orang yang mau duduk di kursi lo gitu ya. Lo lagi duduk nih. Terus habis itu ternyata it turns out lo yang salah gitu duduknya. Ternyata itu emang kursinya orang itu. Akhirnya lo bilang gitu, oh I beg your pardon. Oke, I thought it was my seat gitu. Gue pikir itu adalah tempat duduk gue. Kayak gitu. Kesalahan-kesalahan kecil lah ya. Kalau kesalahan besar kita nggak biasa pakai pardon. Oke, small mistakes. Nah, begitu. Nah, berikutnya kita punya kata please. Kata please juga nggak kalah penting nih ya. Ini salah satu kata yang paling umum banget kita omongin. Nah, biasanya kita pakai kata please untuk apa sih? Untuk nanya sesuatu, entah nanya informasi kayak minta tolong apa kayak gitu ya. Ya nggak? Kayak ask for something gitu ya. Minta sesuatu. Contohnya apa? Can you pass me the salt, please? Lo bisa kesiniin garamnya nggak? Tolong ya, gitu maksudnya. Ya nggak? Kayak, I would like a cup of coffee, please. Lo artinya apa itu? Minta sesuatu kan? Oke, can I speak to Brian, please? Nah, minta tolong ke sesuatu. Oke, please, how do you call umbrella in French gitu? Tolong deh, gimana sih caranya ngomong payung dalam bahasa Prancis? Nah, itu semuanya lo minta tolong tuh ya. Pakai please, entah di depan ataupun di belakang gitu ya. Yang kedua, selain kita minta sesuatu, nah ketika kita menerima, oke, sebuah penawaran, oke, asking ini pakai ing lebih enak nih ya. Accepting an offer, lo juga bisa pakai kata please, ya nggak? Oke, misal lo ditawarin, lo mau teh gak? Oh yes please. Gitu doang kan? Oke, would you like regular or large soda? Lo mau soda yang regular atau yang besar? Oke, the large one please. Oke, pakai please kayak gitu. Itu untuk sopan santun gitu ya, sesuai dengan chapter kita ini. Temanya adalah sopan santun. Nah, kurang lebih dari expressionsnya 3 biji ini, udah deh, selesai expressions yang kita pelajarin sekarang ini. Oke? Advertisement atau advertisement, dua-duanya dibacanya sama aja. Dimana mereka itu artinya adalah apa? Iklan gitu ya. Nah, lo tau lah ya, iklan udah ada di sekitar lo dari lo lahir tuh ya, udah ada di mana-mana tuh. Nah, sekarang goal dari kita itu apa sih? Kenapa sih kita harus mempelajari iklan? Nah, ini masuk di materi kita yang reading nih. Kita disuruh membaca iklan. Oke? Tujuannya apa sih? Tujuannya kita membaca iklan itu adalah untuk mengerti isinya. Oke? Tapi yang dimaksud isinya di sini bukan cuma pesan yang dikasih gitu ya. Oke? Ngerti isinya tuh maksudnya apa sih?
Biasanya yang pertama dimulai dulu dari siapa yang bikin gitu. Siapa yang bikin iklannya? Siapa yang bertanggung jawab atas iklan ini? Nah, itu penting tuh. Kadang-kadang orang baca iklannya asal baca aja gitu ya. Ada yang jual ini nih. Nah, ini penting nih, siapa yang bikin iklannya. Oke. Yang kedua, oke, kita bilangnya ups. Nah, ini salah tulis. Oke. Targetnya itu siapa sih? Sasaran dari iklannya itu siapa gitu ya? Itu adalah yang kedua. Oke, jadi yang pertama siapa yang bikin, yang kedua siapa yang ditargetin iklannya. Oke, misalnya, oke, barang yang gue targetin adalah apa ya misalnya? Kosmetik, oke, kosmetik perempuan, lipstick gitu-gitu. Salah nggak sih kalau misalnya gue targetin itu ke anak-anak SD? Nah, ya nggak? Salah tuh. Nah, itu dia targetnya harus kita lihat. Terus habis itu yang ketiga. Nah, ini baru bener-bener pesannya tuh apa sih? Pesan tentang barang atau jasa yang dijual gitu ya. Tentang produk gitu aja ya. Pesan tentang produk. Nah, gitu doang. Apa sih? Dibilang apa sih produknya? Oke, produknya dibilangin sehat kayak dibilangin ramah lingkungan gitu-gitu misalnya. Oke. Nah, kadang-kadang yang terakhir ini mereka punya pesan juga tentang orang yang beli. Iya nggak? Iya, biasanya kadang-kadang ada gitu ya. Nah, tentang orang yang beli. Kadang-kadang gimana? Misalnya, kalau gue mau ngiklanin baju-baju apa ya misalnya. Oke, gue pengen orang-orang beli produk ini gitu. Gue ngiklanin produknya itu misalnya cewek-cewek lagi rame-rame sama temennya, mereka kelihatan seneng, kelihatan populer, kelihatan keren gitu ya. Berarti apa? Iklannya itu mau ngasih pesen nih untuk orang yang beli. Ya itu apa? Nah, kalau beli ini lo tuh bakal kayak gini nih, populer, keren, oke? Dikelilingin banyak temen, nah kayak gitu-gitu, happy, ya. Jadi kadang-kadang untuk mengerti sebuah iklan, orang biasanya selalu mikir, oh yang penting produknya aja gitu ya. Padahal di balik itu kita bisa ngelihat lebih dari itu ya, dari siapa yang bikin iklannya, siapa di targetnya, pesannya apa tentang produknya, dan pesan apa sih yang dikasih untuk orang yang beli gitu. Oke. Nah, kurang lebih itulah ya. Nah, sebenarnya masih ada lagi sih tekniknya gitu ya. Kita bisa lihat yang kelima gitu ya. Ada tekniknya. Tapi itu nggak bakal kita bahas di sini. Cuma intinya apa? Contoh, ada orang yang tekniknya mengiklankan dengan rasa takut, fear gitu. Maksudnya gimana? Nih, misalnya gue ngasih iklan tentang bau ketek, ya nggak? Gue ngasih iklan tentang bau ketek, itu untuk menimbulkan apa sih? Rasa takut lo, aduh gue gitu nggak ya? Gitu, ya nggak? Pas lo lihat iklan tentang bau ketek, pas lo lihat, aduh gue bau nggak sih? Apa gue beli aja ya? Nah, kayak gitu. Oke? Terus kadang-kadang, contoh lagi ada repetition. Kayak lo pernah lihat nggak iklan yang diulang 3 kali gitu misalnya, ya nggak? Ayo pakai produk ini, baru iklannya selesai diulang lagi. Ayo pakai produk ini sampai 3 kali gitu. Nah, itu salah satu teknik untuk iklan. Oke, ada lagi misalnya dari apa? Banyak nih, sebenarnya ada banyak banget caranya. Oke. Terus abis itu misalnya lewat game. Nah, ada yang suka main game online atau apa gitu nggak? Ya, di sana biasanya banyak tuh, ya nggak, iklan-iklan ya. Supaya apa sih? Biasanya orang main game sebentar atau lama sih? Lama, ya nggak? Biasanya supaya apa? Orang main game makin sering lihat iklannya. Karena udah pasti mereka akan main game itu lama gitu. Oke? Terus abis itu ada apa lagi? Biasa lah ya. Yang ngasih klaim gitu ya. Ngasih klaim. Ini produk bagus banget loh. Ini tuh gini banget loh. Kalau pakai lo begini loh. Nah, itu biasanya mereka punya klaim dan seterusnya. Tapi teknik di sini kita nggak omongin lah ya sekarang. Yang paling penting adalah 4 ini. Dan harusnya iklan yang bagus itu memiliki
kita bisa meneliti 5 aspek ini gitu ya untuk mengerti sebuah iklan. Oke, tapi nyatanya nggak semua iklan akan kelihatan dengan jelas aspek begini-beginiannya gitu ya. Oke, contohnya aja yang ekstrim, misalnya apa? Lo lihat di pinggir jalan gitu ya, di tiang listrik ada tulisan dijual cepat. Oke, apa-apa-apa, hubungi berapa. Itu iklan juga bukan sih? Sebenarnya tujuannya ngiklanin juga gitu ya, tapi coba jelas nggak? Nggak terlalu jelas gitu, maksudnya apa coba gitu ya. Nah, sekarang kita pokoknya harus tahu bahwa nggak semua iklan memiliki keempat aspek ini, nggak terlalu jelas gitu kita lihat ya. Nah, coba lihat advertisement berikut ini nih. Oke, bentuknya ini adalah descriptive text ya, yang udah kita pelajari dari chapter kemarin. Oke, teks yang deskriptif nih bentuknya. Nah, sebenarnya iklan zaman sekarang nih bentuknya udah nggak kayak gini ya. Soalnya iklan yang kayak gini udah dianggapnya nggak zaman nih, ya nggak? Bentuknya tulisan doang, orang juga bosan ngelihatnya. Kalau zaman sekarang isinya apa sih? Gambar gitu ya, model, animasi kayak gitu-gitu ya. Dimana tulisan-tulisan yang kita lihat cuma sedikit gitu ya. Nah, sekarang coba kita baca dulu nih ya. Get unlimited access to more than 50 libraries in town. Dapatkan akses yang tidak terbatas. Oke. Limited tuh artinya terbatas. Ketika kita ngomong unlimited berarti tidak terbatas. Oke. Oke, believable artinya apa? Bisa dipercaya. Ketika kita kasih kata un di depannya, ya artinya nggak bisa dipercaya gitu ya. Kayak gitu. Berikutnya, borrow more than 1,000 e-books from our online library. Meminjam lebih dari 1.000 buku elektronik dari perpustakaan online kita. Berikutnya, dapatkan pengecekan grammar bahasa Inggris dengan gratis dari British Student Organization. Yang berikutnya, dapatkan 10% diskon di kafe perpustakaan kita. Dapatkan akses untuk menggunakan fasilitas perpustakaan kita, komputer, sambungan internet, dan printer, hanya dengan $10 per tahun. Oke, dapatkan smart card-nya dengan mendaftar online di sini. Coba ya, sekarang kita teliti dulu dikit-dikit ya, siapa yang bikin iklan, targetnya siapa, pesannya apa, dan pesannya ada 2 ya, tentang produknya sama tentang yang beli. Sekarang kita lihat. Oke. Ingat ya, yang harus kita camkan adalah dalam iklan belum tentu semua aspeknya kelihatan. Nah, siapa sih yang responsible untuk iklan ini? Oke, kita nggak dikasih tahu gitu ya, siapa sih yang bikin iklan ini atau yang pemilik dari produk ini tuh siapa sih gitu ya? Kita nggak tahu gitu ya. Kita mungkin baru bisa akses ketika kita udah buka website dari smart card ini. Oke, yang kedua, target pasarnya siapa sih? Ini ditargetkan buat siapa sih? Oke, coba ditargetin untuk siapa? Sekarang kita lihat ya. Nah, ini ngomongin perpustakaan ya. Kalau kita ngomongin perpustakaan, siapa sih yang pergi ke perpustakaan biasanya? Di banyak ya, sebenarnya pada dasarnya siapapun gitu ya. Siapapun itu bisa ke perpustakaan. Cuma target pasar itu bisa lebih dari satu ya. Siapa sih iklannya ini buat siapa gitu. Biasanya perpustakaan itu buat students gitu ya. Buat murid-murid. Sekarang kita lihat. Ternyata mereka ngasih hadiah apa? Free English Grammar Check. Nah, jadi diasumsikan apa? Diasumsikan iklan ini untuk orang-orang yang belajar bahasa Inggris. Yang bahasa ibunya bukan bahasa Inggris gitu ya. Kesannya kayak gitu. Terus habis itu apa lagi? Produknya menurut dia gimana gitu ya? Apa sih pesannya tentang produknya? Dia nggak bilang macam-macam. Yang dia kasih tahu adalah apa? Bahwa produknya ini, kartunya ini bisa memiliki banyak akses ke perpustakaan, bisa minjem buku elektronik, bisa dapat grammar check gitu ya. Ya, library cafe oke lah ya. Terus fasilitas perpustakaan dan seterusnya gitu ya. Kira-kira apa sih yang lagi diomongin sama dia nih tentang produknya?
Yang kira-kira bisa kita lihat adalah dengan kata kunci ini juga ya, produknya akan bikin lo smart gitu ya. Karena apa? Nih, kerjaan lo nanti nih ke perpustakaan, baca buku e-book gitu ya, dicekin grammar. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Oke. Nah, ada kesan apa? Dari nomor 4 di sini nomor 3 pesan tentang produknya adalah apa? Nih, bisa bikin lo smart. Kesannya kayak gitu ya. Dan yang terakhir, kita lihat pesan tentang orangnya gimana sih yang beli. Ada pesan nggak untuk orang yang beli? Enggak ya, nggak ketahuan di sini. Kayak lewat tulisan aja biasa gitu ya. Nggak ada macam-macamnya lagi, nggak disuggest apapun gitu. Nah, oke, sekarang kita lihat ya, ada pertanyaan nih. What can you get from the library smart card? Apa sih yang bisa kamu dapatkan? Sekarang kita lihat ya. Pertama, free English grammar check. Oke, benar ya, ada di sini. Oke. Berikutnya, get 10% discount on the library fee. Dapatkan diskon 10% dari biaya perpustakaannya. Bener apa salah? Sekarang kita lihat ya, 10% diskon ternyata kita cuma dapat di library cafe. Salah. Berikutnya, unlimited access to use library facilities, computer, internet connection, and printer. Karena kita lihat, dapatkan akses untuk menggunakan fasilitas kita, komputer, internet, dan printer. Benar dapat akses, tetapi tidak unlimited. Nggak ditulis soalnya di sini ya. Berikutnya, e-books borrowings from the online library. Dapatkan pinjaman buku elektronik dari perpustakaan online. Benar ya? Benar. Dan yang terakhir, get free food at the library cafe. Gak dikasih tahu sama sekali. Yang dikasih tahu apa? Kita dapat 10% diskon, tapi kita nggak dapat makanan gratis. Oke. Nah, ini adalah salah satu contoh iklan yang bentuknya deskriptif. Nah, kita akan baca lagi nih ya contoh berikutnya. Sekarang kita masuk advertisement yang kedua. Oke. Nah, kali ini kita bisa lihat ya, beda banget sama yang pertama. Yang pertama isinya tulisan doang. Yang kedua, kita punya apa? Oke, ada banyak nih. Kita mendeskripsikan produk yang kita jual dengan tulisan gitu ya. Oke, ceritain deh produknya tuh gimana aja sih. Nah, udah gitu lebih banyak apa lagi nih? Ada testi-testi gitu ya, ada testi dari orang, dan seterusnya. Isinya ada gambar gitu-gitu ya. Nah, sekarang kita bisa lihat iklan-iklan yang ada zaman sekarang lebih ke kayak gini ya. Jadi nggak semuanya purely descriptive text gitu ya, tapi ini campuran antara teks deskriptif, gambar, opini, dan seterusnya. Oke, hal-hal yang kayak gini sebenarnya kita kasih nama apa sih? Ini adalah pernyataan gitu ya. Ini adalah claim. Ini juga merupakan claim. Apalagi yang merupakan claim? Kayak macam-macam nih ya. Oke nih, ini nih guaranteed gitu ya. Dijamin. Nah, itu merupakan apa? Claim. Berikutnya lagi nih, formulanya baru. Nah, itu merupakan claim semuanya. Oke, iklan itu banyak begituannya tuh. Oke, klaim disuruh ini, disuruh itu, dan seterusnya ya. Oke, ada macam-macam. Berikutnya lagi, ini kadang-kadang ada perintah gitu ya, order now gitu ya. Diskon 50% gitu ya. Order yours at bla 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 gitu ya. Nah, ini maksudnya apa sih? Ini artinya dia meminta kita beraksi gitu ya, melakukan sesuatu. Nah, iklan yang banyak kita temuin itu bakal kayak gitu. Oke, sekarang kita baca dulu ya, Cleanology. Oke, kita baca dari informasi utamanya dulu ya. Scientifically made from secret Amazonian ingredients. Oke, secara saintifik dibuat dari bahan-bahan Amazon yang rahasia. Dermatologist recommended. Oh, ini pakai tanda titik nggak sih di sini? Oh ya, oke. Direkomendasikan oleh dokter kulit. No face wash works faster and no acne care kit. Kok care kit ya, suits skin better. Oke, tidak ada pembersih muka yang bekerja lebih cepat dan nggak ada anti acne ya, anti jerawat yang ini suits itu kayak bikin lembut, bikin bagusin, ngebagusin kulit lebih baik. Oke, use the kit just once a day and see the result. Gunakan satu paket ini hanya sekali sehari dan lihat hasilnya, dijamin. Nah, kayak gitu ya. Berikutnya kita lihat lagi, Cleanology saved me. I had a breakout the week before my band's first gig.
But after 3 days of using the scrub and lotion, I was ready for the big time. Nah, Cleanology membantu gue, menyelamatkan gue. Gue memiliki breakout, maksudnya breakout tentang jerawat kali ya, di muka gitu, dapat serangan jerawat atau apapun gitu ya. Ini kan before-nya gitu ya. Nah, seminggu sebelum pertunjukan pertama dari band gue, tapi setelah 3 hari menggunakan scrub dan lotionnya dari Cleanology ini, gue siap untuk terkenal atau siap untuk sukses gitu ya. I was always self-conscious about my acne, but Cleanology changed my life. Gue selalu agak-agak was-was gitu ya tentang jerawat gue, tapi Cleanology mengubah hidup gue. Oke, nah kayak gitu. Ini adalah contoh dari advertisement yang sering kita lihat gitu ya, yaitu campuran antara apa? Ya, descriptive text dan gambar, opini, dan seterusnya gitu ya. Kira-kira lo bisa nebak nggak? Yang responsible untuk advertisement ini adalah apa? Itu Cleanology gitu ya, benar Cleanology. Itu contohnya. Terus kira-kira produk ini diarahkan untuk siapa sih? Yaitu untuk orang-orang yang banyak jerawatnya gitu ya. Biasanya paling banyak jerawatnya apa sih? Ya, terutama yang lagi puber gitu ya, paling banyak jerawatnya. Kayak gitu. Kita bisa lihat juga tujuannya itu untuk anak-anak yang lagi puber, anak-anak teenager gitu ya. Dari mana kita bisa lihat testi dari orang ini gitu ya. Testi dari orang ini apa sih? Dia manggung gitu ya. Iya nggak? Iya dong. Manggung diconsidered atau dianggap oleh anak-anak teenagers sesuatu yang keren banget gitu. Iya nggak? Begitu mereka lihat testimonialnya, wah seneng gitu ya. Wah keren banget nih kayak gitu. Oke. Oke, terus apalagi yang dibilang tentang produknya? Ya, banyak banget nih ya yang dibilang secara saintifik gimana gitu ya, padahal buktinya kita masih nggak tahu juga gitu ya. Terus habis itu, wah ini isinya tentang produk semua gitu ya di sini, dan seterusnya. Intinya kayak gitulah kita cara menganalisis iklan. Oke. Sekarang kita masuk ke advertisement yang terakhir nih, kita kasih contohnya. Yaitu apa? Kali ini teksnya semakin dikit ya. Bahkan nanti lo akan lihat nih, kalau misalnya semakin lama, kadang-kadang ada perusahaan yang bahkan udah nggak kasih gini-ginian lagi. Ya nggak? Kayak lo bakal merhatiin bahwa ada perusahaan itu yang ngasih teksnya itu cuma tulisan doang gitu. Gambar model, tulisannya apa, brandnya apa. Atau enggak ada animasi apa, logo aja udah gitu ya, kadang-kadang kayak gitu. Nah, gimana sih caranya kita mengerti advertisement yang kayak gitu? Ya berarti mau nggak mau kita harus menebak dari clue yang ada. Oke? Ya benar harus nebak-nebak gitu ya, karena sekarang semuanya dikasih taunya secara implisit gitu. Misalnya contohnya kita lihat ya, best vacation ever. Oke, berarti kita udah tahu nih ini pasti tentang holiday. Oke, start your trip at celestia.com.some/fun. Oke, kita bisa lihat siapa yang responsible untuk iklan ini, yaitu Celestia Island Resorts. Ya nggak? Iya ya. Nah, sekarang kita lihat iklannya ini untuk siapa sih? Kita bisa lihat di sini sebentar nih ya, bahwa ada apa? Ada anak kecil yang tiba-tiba dia bilang, "This time I got what I wanted." Oke, kali ini gue bisa mendapatkan apa yang gue mau. Oke, sekarang kita bisa lihat. Nah, adanya anak kecil di sini gitu ya, nunjukin bahwa apa? Kayak dia punya targetnya ini nih, targetnya apa? Ada anak kecil. Kalau ada anak kecil artinya apa? Keluarga. Ya nggak? Ini adalah iklan tentang family holiday. Oke, yang ditargetkan apakah anak kecil? Bukan, yang ditargetkan yang punya duit gitu ya. Siapa ya? Itu orang tuanya dari anak kecil tersebut. Oke, yaitu apa? Kalau anak kecil lihat iklan ini mungkin apa? Dia ngadu ke orang tuanya, "Ma pengen ini, pengen itu," gitu. Oke, atau nggak mungkin kadang-kadang orang tuanya ngelihat iklan ini terus kayak, "Oh anak ini kayaknya seneng nih ngedapetin apa yang dia mau, siapa tahu anak gue seneng juga," gitu ya, mungkin aja gitu. Oke, yang jelas deskripsi tentang produknya adalah apa? Apa sih yang dicoba disampaikan sama Celestia? Yaitu ini adalah tempat liburan, ya nggak? Tempat liburan yang menyenangkan, so much fun gitu ya, menyenangkan dan untuk keluarga.
Intinya kayak gitu. Ya nggak? Nah, itu adalah yang disampaikan oleh si Celestia ini. Nggak perlu dengan banyak teks yang bilang bahwa this is for family holiday bla 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 gitu ya. Cukup dengan banyaknya gambar. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Oke? Okay? Fill in the blank with the most suitable expression. Oke, kita baca teksnya sebentar ya. Salesperson atau salesman gitu ya. Bla bla bla, can I help you? Bisa saya bantu? Yes, I'm looking for a backpack. Oh iya, gue lagi nyari tas punggung. Here they are. We have many colors. Nih, guys, ini maksudnya apa? Here they are, here it is gitu. Maksudnya nih, nunjuk barangnya. Kita punya banyak warna. Oke, kira-kira apa yang terjadi sih antara kamu dan salesperson-nya? Yaitu apa? Mungkin aja salesperson-nya, ya kira-kira kesannya apa? Kamu itu lagi lihat-lihat gitu ya di sebuah toko, ya nggak? Salesperson sama lo. Nah, kayak gitu ya. Lagi lihat-lihat, terus tiba-tiba salesperson-nya mau manggil orang itu. Bisa dibantu, gitu ya. Ya nggak? Artinya, apa yang mau dia lakukan? Mau mencoba ngomong gitu ya. Ketika mau coba ngomong, itu artinya mau meng-attract attention. Oke, minta perhatian dari kamu yang lagi lihat-lihat backpack. Ya nggak? Nah, akhirnya biasanya orang yang ngomong apa sih? Permisi gitu, ya nggak? Jadi jawabannya adalah, excuse me, can I help you? Permisi, bisa dibantu? Nah, kayak gitu ya. Excuse me ini adalah cara yang sopan untuk memanggil orang, meng-attract attention dari orang lain. Which word can also replace the word pardon? Oke, kata apa sih yang bisa menggantikan kata pardon di sini? Nah, sebelum kita lihat soalnya, kita ingat dulu ya bahwa pardon itu bisa dipakai untuk biasanya ya, dua hal. Oke, yaitu pertama, mengulang sesuatu. Ingat gak? Ya, kalau misalnya temen lo habis ngomong apa, terus lo nggak dengar, lo bisa ngomong, pardon? Pardon me, gitu. I beg your pardon, kayak gitu. Oke, minta diulang. Yang kedua, itu sama aja kayak apa? Lo minta maaf, tapi jangan lupa, bukan untuk hal-hal yang besar ya, yaitu untuk small mistake gitu ya. Biasanya kita pakai pardon, yang nggak perlu minta maaf panjang lebar gitu. Kayak misalnya apa? Lo nggak sengaja pas lagi jalan desek-desekan, nyenggol orang tipis gitu ya. Pardon gitu. Oke. Sekarang kita baca percakapan antara Suzy dan Jack. Please open the window for me. Tolong bukakan jendelanya untukku. Sorry? Gitu ya, pardon. I said please open the window for me. Gue bilang, nah dia ngulangin ya nggak? Please open the window for me. Alright, oke. Sekarang kita lihat, kita tanya pardon ini bisa digantikan sama kata apa gitu ya. Dalam kasus ini tadi gue udah bilang ya, ini sama aja artinya sama apa? Minta diulang, ya nggak? Oke, kayak diulang dong gitu. Maksudnya apa sih? Gue nggak denger, ya nggak? Akhirnya kata-kata ini bisa kita ganti pakai kata apa? Kayak kita lihat yang pertama, excuse me, bisa nggak? Permisi. Oke, dalam kasus ini apa? Gue udah bilang ya, kalau misalnya excuse me ini bisa artinya untuk mengulangi sesuatu. Oke, sorry bisa diulang nggak? Gitu maksudnya gitu, excuse me. Kayak yang B, I beg your pardon itu adalah sama ya, sama pardon sama aja, sama pardon me itu juga sama aja. Oke, berikutnya, could you repeat that? Yep, persis artinya sama gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang D, all of the answers above. Semua jawaban di atas. Nah, what does the words excuse me in the sentence mean? Apa maksud dari kata excuse me di dalam kalimat di bawah ini? Sekarang kita baca dulu ya. Excuse me dad, I have an appointment with my friends in 5 minutes. Kayak permisi
ya gue ada janji nih, appointment itu janji ya, sama temen gue dalam 5 menit atau 5 menit lagi gitu ya. Alright, but don't be late to our dinner, okay? Oke, tapi jangan terlambat ya ke makan malam kita. Yes, Dad. Sekarang kita lihat excuse me di sini adalah apa sih? Oke, kita lihat ya pilihannya yang A. Jim wants his father to repeat the sentence. Jim ingin bapaknya itu mengulangi kalimatnya. Benar nggak? Salah, ya nggak? Yang B. Jim says sorry to his dad because he has appointment. Dia minta maaf sama bapaknya karena dia punya janji. Excuse me di sini artinya apa? Bukan minta maaf gitu ya. Yang C. Jim tells his father that he's leaving. Nah, ini kita bisa pakai excuse me juga ya untuk hal ini ya. Nah, bener nggak? Artinya dia minta izin mau pergi. Ya nggak? Dia cuma mau bilang kalau, oh, iya, gue pergi bentar nih. Gitu. Jadi harusnya yang C. Kita lihat yang D. Jim says hi to his father. Jelas salah ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Rick spends 510,000 rupiah at the sale. He will get blah 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 for free. Rick menghabiskan 510.000 pada jual beli tersebut ya, pada penjualan tersebut. Dia akan mendapatkan apa dengan gratis? Kita bisa lihat di sini ya. Alarm clock untuk pembelian di atas 500.000. Berarti apa? He will get an alarm clock. Ngomong-ngomong, sekarang kita out of topic sedikit. Sebenarnya kata for free ini sama dengan gratis. Nah, iya nggak? Tapi lo tahu nggak sih kalau gratis itu sebenarnya adalah bahasa Inggris, men? Nah, biasanya banyak anak-anak nggak tahu ya. Gratis gitu ya. This is gratis. Maksudnya apa? This is free. Kayak gitu. Biasa aja kayak kita pakai bahasa Indonesia, gratis ya gratis artinya. I'll give it to you gratis gitu. Gue kasih ke lo nggak bayar gitu. Karena apa? Asalnya itu gratis itu adalah bahasa Latin. Berasal dari bahasa Latin yang disebut gratia gitu ya. Gratia ini maksudnya apa sih? Baik hati, kebaikan gitu ya. Grace, kindness, dan seterusnya. Itu dia, lama-lama lahirlah kata ini yang artinya nggak bayar, gratis, bebas duit lah, kayak gitu lah ya. Nah, you can probably find this advertisement in a blah 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 gitu ya. Lo mungkin nemuin iklan ini di dalam sebuah apa? Kita biasanya punya media iklan apa aja sih? Brosur gitu ya, misalnya billboard, TV, dan sebagainya ya. TV jelas nggak mungkin. Radio juga nggak mungkin. Ya nggak? Billboard, kalau billboard ini terlalu banyak kata-katanya ya. Untuk masuk billboard nggak kelihatan nanti. Biasanya ini di dalam apa sih? Brosur, ya nggak? Poster mungkin nggak? Bisa, poster. Dan seterusnya gitu ya. Ini pun brosur atau posternya itu juga bisa yang mana? Elektronik ya, bisa aja poster elektronik poster yang kayak di internet gitu ya. Lo lagi buka internet ada di kanan-kanannya gitu ya. Itu bisa aja. Read the short ads for number 8 until 10. Kita baca dulu ya. Boogie Pet Shop, toko binatang peliharaan Boogie, Jalan Sultan Agung, Jakarta. Get your pet number 1 food there. Dapatkan makanan nomor 1 untuk binatang peliharaanmu di sana. We also provide, kita juga menyediakan makanan kucing, makanan anjing, makanan burung, dan makanan ikan. Need Persians, Siamese, Dalmatians, Labradors, Lohans, and Pigeons. Butuh kucing Persia nggak? Kucing Siam nggak? Anjing Dalmatian, anjing Labrador, ikan Lohan, ataupun merpati? Datanglah ke toko kita dan bawa mereka pulang. Harganya reasonable, wajar. Open daily 9 a.m. until 5 p.m. Buka jam 9 pagi sampai jam 5 sore. What can you buy from the Boogie Pet Shop? Apa sih yang bisa kamu beli dari Boogie Pet Shop? We can buy apa kira-kira? We can buy pets and apa kira-kira? And their food. Ya nggak? Cukup aja kita ngomongnya gitu.
Ya nggak? Kita bisa beli binatang peliharaan dan beli makanannya. Ya nggak? Ini mereka jual binatang peliharaannya macam-macam. Oke? Dan di sini jual makanannya. Can we buy a cat or bird there? Apakah kita bisa beli kucing atau burung di sana? Sekarang kita lihat ya. Oke, dari mana kita tahu kita punya kucing? Dari sini ya, kucing Persia dan kucing Siam. Dari mana kita bisa beli burung di sana? Pigeon. Oke, berarti jawabannya adalah apakah kita bisa? Berarti yes or no gitu ya. Yes, we can. Atau kadang-kadang guru kalian nyuruh jawabnya panjang. Oke, silakan ya. Yes, we can buy cat or bird. Oke. Cats or birds gitu. Let's say kayak gitu. Oke, walaupun kayak gitu tapi gue tetap prefer jawaban yang lebih pendek ya. Dan sehari-hari pun yang dipakai di sana adalah jawaban yang lebih pendek gitu. Kalau lo bisa jawab lebih pendek, kenapa lo harus jawab yang lebih panjang? Ya nggak? What is the meaning of reasonable price? Apa maksudnya arti dari harga yang reasonable? Kayak tadi gue udah bilang, reasonable itu artinya apa? Wajar. Oke? Jadi maksudnya apa? It is gitu ya. It itu dari kata the meaning gitu ya. Fair. Maksudnya fair price gitu ya. Koma, kita kasih keterangan lagi ya. Not too high and not too low. Nah, maksudnya harganya itu apa? Wajar-wajar aja, ngasih untung nggak terlalu tinggi, tapi dia ngasih untung juga buat dia gitu ya. Jadi sedang-sedang aja harganya, adil gitu maksudnya. Look at the ad from a magazine. Oke, dimana ad itu adalah singkatan dari kata advertisement. Oke, artinya sama aja. Bahkan lebih sering kita emang ngomongnya gitu. Lo udah lihat ad-nya ini belum? Nah, kayak gitu ya. Pertanyaannya kita lihat. Kok pertanyaannya? Baca dulu lah ya. Kita lihat Jungle Mysteries, Xenos Quest. Oke, ada quest-questan nih. Oke, join the adventure. Ikuti petualangannya. Oke, kita bisa lihat nih ya. Ada apa nih? Tanda joystick. Nah, kayak gitu ya nggak? Joystick buat main game. Kita lihat lagi ada 10 exciting levels. Oke, ada 10 level yang menarik. State of the art graphics. Maksudnya state of the art tuh apa sih? Maksudnya dengan teknologi yang ada ini udah yang the best nih. Oke, grafiknya gitu. This game breaks all the rules. Game ini, nggak ngikutin semua aturan yang ada. Walaupun kita bingung nih, apa maksudnya coba? Ya, breaks all the rules. Emang ada rulesnya gitu. Nah, kita bisa lihat. Who is responsible for this ad? Siapa sih yang bertanggung jawab atas iklan ini? Siapa sih yang menugaskan untuk bikin iklan ini? Yang mau jualan mereka tuh kira-kira siapa sih? Udah jelas ya, yaitu apa? A video game company. Who is the target of the ad? Iklannya ini ditargetin buat siapa sih? Ya nggak? Nah, sekarang kita lihat, kita mau ngiklanin apa? Sebuah video game. Ya nggak? Kalau gitu iklannya harus kita kasih ke siapa? Sekarang lo bayangin ya. Lo pengen orang beli game tersebut gitu kan. Yang beli siapa sih? Ya gamer lah, ya nggak? Makanya targetnya harusnya ke gamer. Lo bayangin kalau lo jualan gamenya itu di mana? Di kantor kakek nenek lo gitu, lo jualan game. Laku nggak? Ya, nggak selaku itu gitu ya, dibandingin kalau lo jual ke mana? Ke sekolah, ya nggak? Depan sekolah gitu-gitu. Karena kebanyakan yang main game itu anak-anak muda yang masih punya banyak waktu gitu ya. Sporty people. Sporty people adalah apa? Orang yang suka olahraga. Seperti yang udah gue pernah kasih tahu ya, sporty itu tuh artinya biasanya ya 3 macam. Yang pertama untuk mendeskripsikan gaya berpakaian ya, sporty. Ya lo tau lah ya. Yang kedua untuk mendeskripsikan orang gitu ya, yaitu apa? Orangnya sporty. Sporty itu apa? Suka olahraga. Yang ketiga, biasanya kita bisa mendeskripsikan mobil ya, mobil sporty. Maksudnya apa? Mobil yang akselerasinya cepat banget, bisa buat ngebut gitu ya, mobil sport atau sporty. Nah,
Nggak cocok ya. Orang yang sporty bukan berarti orang yang sporty bukan gamers gitu ya. Bisa aja sporty people itu bisa aja gamers gitu. Tapi target pasarnya yang target yang harus kita kasih adalah gamer intinya ya. Orang yang suka main game. Yang kedua, aktor, salah gitu ya. Yang ketiga, parents juga salah. Yang paling tepat adalah gamers. Mau dia sporty people kayak mau dia parents, yang penting gamers intinya ya. Mereka semua di bawah naungan gamers. Kayak untuk mereka lah barang ini dijual. What does state of the art mean? Tadi gue udah bilang ya, state of the art ya, state of the art graphics. Itu maksudnya apa sih? Ketika grafiknya itu adalah grafik paling bagus untuk teknologi yang ada sekarang. Alias apa? Paling modern, terbaru, paling mutakhir gitu ya. Jadi, state of the art itu maksudnya adalah all of the answers above. Oke? Tapi ini dia, kelemahannya dalam sebuah iklan itu, kadang-kadang banyak hal yang nggak bisa kita apain. Nggak bisa kita nilai benar atau enggaknya. Misalnya nih, kalau ini 10 exciting levels, kita bisa nilai ya, benar ada 10 nggak levelnya ketika kita main. Tapi kalau ini state of the art graphics gitu ya, oke, grafiknya paling modern. Nah, dengan mata kita yang mata orang awam, kita nggak ngerti gitu ya. Bener atau enggak ini adalah grafik yang paling modern. Tahu dari mana gitu ya. Terus yang kedua, this game breaks all the rules. Yang kayak gue bilang tadi ya. Ini agak membingungkan gitu ya. Sebenarnya benar nggak sih game ini melanggar semua aturan-aturan yang ada? Bahkan kita sendiri nggak tahu gitu ya. Ada aturan-aturan apa sih sebenarnya dalam sebuah game? Misalnya kayak gitu tuh. Jadi kadang-kadang itu dia ya, kelemahannya dari sebuah iklan, kita harus melihat baik-baik nih. Kadang-kadang ada yang kebenarannya itu kita sendiri nggak tahu gitu loh, bener nggak ya gitu. Ya, tapi kurang lebih itu ya arti dari state of the art. Oke, sekarang kita lihat iklannya. Look at the ad below. Nah, kita punya iklan di bawah ini. Nah, sekarang kita bayangin ya, kita lagi main game nih, makanya dia kasih gambar laptop di situ. Kita di tengah-tengah main game balapan, tiba-tiba salah satu billboardnya ada iklan. Ya, iklannya bukan semua laptopnya ya, cuma ini doang nih. Oke. Nih, di dalam billboard itu ada iklan tentang apa? Summit gitu ya. Entah ini minuman apa, yang jelas minuman dingin gitu ya, Summit. Oke, Summit soda kali ya. Oke, sekarang kita lihat, who is responsible for the ad? Siapa sih yang bertanggung jawab pada iklan tersebut? Oke, kita lihat udah jelas ya, jawabannya adalah Summit Soda, ya nggak? Dia ngiklanin Summit Soda gitu ya, perusahaannya ya Summit Soda. Oke, bukan orang yang ngendarain sepeda, bukan gamers, dan bukan perusahaan motor. Oke, what is this ad saying? Iklan ini lagi ngomong apa sih? Tadi dia ngomongin apa? Tentang Summit Soda gitu ya. Bahwa apa? Takes you to the top. Ini artinya bisa macam-macam nih ya. Yaitu apa? Bikin lo jadi juara gitu ya. Karena apa? Lo minum ini, terus abis itu energi lo jadi banyak gitu kesannya ya. Lo jadi juara gitu, top. Kayak gitu. Itu yang paling penting sih. Nah, terus abis itu ini. Dia lagi ngomong apa ads-nya? Sekarang kita lihat yang A. Kendarai sepeda lo itu adalah aktivitas yang sehat. Jelas enggak gitu ya. Yang B, wear helmet, it is safe. Pakai helm, aman tuh. Enggak juga gitu ya, bukan itu pesan inti dari iklannya. Yang C, win the race with my bike. Menangkan balapan ini dengan motor gua. Salah juga gitu ya. Yang paling benar adalah yang D. Minumlah Summit Soda, lo menang deh gitu ya. Takes you to the top. Sekarang kita masuk ke iklan yang terakhir. Kita bisa lihat bahwa iklan ini apa? Nunjukin lagi musim dingin, anak-anak lagi main, salah satunya ada yang lagi main sama keluarganya. Kita bisa lihat bahwa teks dari iklan ini adalah have you played today? Udah main belum hari ini? Yang mensponsori adalah Federal Commission on Children's Health. Berarti iklan ini disponsori oleh badan pemerintahan ya. Yaitu urusan kesehatan lah. Berarti kita bisa jawab nggak pertanyaannya kira-kira? Who is responsible for the ad? Siapa yang bertanggung jawab atas iklan tersebut? Yang A, kita lihat snowboard sellers, penjual peluncur
papan luncur salju gitu ya, bukan. Yang B, Federal Commission on Children's Health, jelas. Yang C, hospital, salah, atau rumah sakit ya ini artinya. Yang D, winter apparel companies. Oke, apparel itu artinya adalah pakaian perlengkapan gitu-gitu ya, perlengkapan musim dingin. Biasanya sih pakaian ya. Nah, udah jelas ya, jawabannya adalah yang B. Ya kita bisa lihat ya, kadang-kadang iklan itu bisa pendek banget, bahkan teksnya cuma segini doang tuh. Oke. Berikutnya, siapa sih target dari iklannya? Oke, sekarang kita lihat ya, pertanyaannya adalah, udah main belum? Kira-kira bisa ditebak gak? Oke, kalau belum bisa tebak, oke, kita tandain dulu, itu clue nomor 1. Clue nomor 2 adalah, siapa yang mensponsori, yaitu Komisi Kesehatan Anak. Oke, ini adalah clue nomor 2. Clue nomor 3 adalah apa? Isinya gambar anak-anak semuanya tuh lagi happy, lagi senang-senang, lagi main. Oke, targetnya adalah siapa? Anak-anak gitu ya. Sasaran dari iklannya ini mau dikasih buat siapa? Buat anak-anak supaya main di luar. This ad tries to persuade young people to... Iklan ini mencoba untuk membujuk anak-anak muda untuk apa? Oke, kita lihat ya. Buy a sled for winter. Oke, beli ini nih, kereta apa itu namanya? Kereta luncur lah. Untuk musim dingin. Yang B, beli winter apparel. Oke, beli pakaian-pakaian musim dingin. Berikutnya yang C, oke, membujuk mereka untuk makan saljunya. Banyak vitaminnya. Oke, yang D, main di luar karena itu sehat. Oke, kita lihat lagi ya. Soalnya adalah, have you played today? Udah main belum? Oke, gitu ya. Disponsori oleh Komisi Kesehatan Anak. Ya udah, jawabannya yang paling tepat udah satu-satunya, yaitu apa? Yang D, play outside, it is healthy. Oke, perlu kita ingat, kadang-kadang iklan itu nggak harus menyuruh kita untuk beli sesuatu. Ya nggak harus gitu ya. Tapi emang yang kebanyakan ada di sekitar kita adalah apa? Iklan untuk beli sesuatu. Padahal faktanya nggak harus. Kadang-kadang mereka cuma membujuk kita untuk melakukan sesuatu. Oke? These words can describe the people in the ad, except kata-kata di bawah ini bisa mendeskripsikan orang-orang dalam iklannya. Kecuali apa nih? Oke, kita lihat ya. Apa sih yang kita dapat ketika kita melihat ekspresi semua orang di sini? Kayak pertanyaannya kecuali ya. Oke, kita lihat yang A, happy. Kayaknya iya ya. Playful, oke. Energetic, bener. Yang terakhir, sakit. Bisa nggak? Nggak bisa gitu ya. Ini nggak bisa mendeskripsikan orang-orang yang mereka semua terlihat apa? Happy, seneng gitu-gitu ya. Sesuai sama iklannya, yaitu apa yang dipromosikan dalam iklannya, yaitu apa? Kesehatan yang dipromosikan. Oke, kesehatan dimana nanti kesehatan ujung-ujungnya apa? Bikin lo senang, happy, playful, dan seterusnya ya. Oke, jadi nggak mungkin dia naruh orang yang sakit di situ, karena dia yang dipromosikan adalah kesehatan.